Assalamualaikum. Satu pertanyaan ya, ini bisa kecil, bisa besar. Kata para guru karnivor, pencernaan manusia itu sejatinya merupakan pencernaan karnivor. Ini tuh benar apa enggak sih? Karena pakem lama cenderungnya memandang manusia itu miripnya sama omnivor gitu. Sama atau tidak sama, atau lebih kecil atau lebih besar. Walah, ini notasi matematikanya rada lebay nih kalau pakai ada tanda lebih kecil lebih besar. Sorry. Yaudah kita ulas. Pertama ya, kalau dari sisi historisnya manusia purba, penelitian ilmiah kekinian dari sisa-sisa belulang manusia purba itu bisa disimpul-simpulkan sih, dulunya mereka itu makanannya apa. Dan kesimpulannya emang benar sih, manusia purba itu cenderung karnivor. Dari sisi makanan kesehariannya, dominannya itu daging-dagingan. Terus kedua, dari anatomi sistem pencernaan manusia. Ini bukannya kira-kira atau estimasi lagi, tapi wujudnya udah beneran dilihat langsung oleh para ahli. Ya memang, bisa ada benernya juga sih apa yang dikatakan oleh para guru karnivor, bahwa pencernaan manusia itu amat miripnya sama hewan-hewan karnivor. Jadi mereka nggak bisa dibilang ngawur juga. Kalau herbivore kayak sapi gitu ya, pencernaannya tuh ya jago bener, dia memproses serat fiber, ibarat mobil kelasnya Toyota Hilux gitulah, jagoan dalam melibas medan off-road dan medan berat. Sedangkan pencernaan manusia, nah itu mungkin kelasnya Wuling REV aja juga enggak. Singkat kata, bisa dibilang dalam mencerna dedaunan, sayur mayur, serat fiber itu pencernaan manusia itu payah. Kalah telak sama domba, embek, sapi, kuda kayak gitu. Mohon maaf, itulah faktanya. Makan bebijian keras, kita juga nggak kayak ayam atau kasuari gitu, yang punya tembolok atau apa itu namanya di sistem pencernaannya. Sehingga kalau makan jagung, beras, dan lain-lain bebijian, itu mesti ditanak dulu sampai empuk, baru bisa. Kalau enggak ya terus perutnya jadi senep kayak gitu. Senep ini bahasa Jerman ya. Makan buah-buahan juga ada sih orang yang ngakunya penggemar buah-buahan. Tapi manusia itu sama sekali enggak kayak codot, burung-burungan, atau monyet pemakan buah. Kalau makan buah kebanyakan, getah-getahannya itu bikin perutnya melintir juga. Terus asupan fruktosa dari buah-buahan itu, kalau kebanyakan bikin fatty liver yang beneran bikin metabolisme manusia ambyar. Jadi kalau dibilang omnivore itu enggak sih kayaknya. Lah, bukan herbivore, bukan omnivore, berarti karnivore. Gitu mungkin kalau kesimpulannya para guru karnivore. Tapi, lah ini, untuk soal yang kayak gini kita tentu ada tapinya ya. Ada beberapa fakta yang mesti kita sebut supaya kita nggak jadi jumawa, nggak jadi gegabah, nggak ambil asumsi tanpa pemahaman mendalam. Ini beneran fakta juga, bukan sekedar katanya-katanya, bukan mitos. Fakta pertama ya, kita ini ada bakat omnivornya juga, karnivor murni gitu ya, sebangsa kucing. Kalau makan sayur mayur, nah, bisa kok itu, bisa cacat ini dan itu. Sedangkan kita, lotek, gado-gado, karedok, rujak cingur, kalau nggak ada serat fibernya, waduh remah deh. Makan rujak buah-buahan pakai gula Jawa, gula asam itu juga lep-lep, bisa sampai glegen. Glegen ini sekali lagi bahasa Jerman. Penelitian menunjukkan ya, manusia itu bisa mendapat manfaat dari buah-buahan dan fruktosa yang ada di buah-buahan itu. Alkitab aja juga bilang kayak gitu, bahwa buah-buahan itu sebagiannya untuk dimakan oleh manusia. Emang sih, fruktosa ini oleh para ahli kekinian banyak dianggap sebagai salah satu biang kerok ketidaksehatan jangka panjang. Tapi itu kan kalau porsinya melebihi takaran. Karena sekali lagi, kita ini bukannya gorila yang bisa ngabisin pisang sak kebun kayak gitu. Sedangkan kalau dalam batas takaran, fruktosa itu bisa oke aja loh. Bahkan bisa jadi jajamuan walau alam. Madu aja itu juga banyak fruktosanya, banyak manfaatnya untuk manusia. Nggak cuma untuk jamu, bahkan bisa dipakai mandi segala tuh, mandi madu. Terus dijadiin lagu dangdut. Kalau soal dangdutan tuh beda lagi ding ya urusannya. Serat fiber juga, walaupun nyata-nyata nggak bisa dicerna secara langsung sampai masuk ke aliran darah kita, bisa aja dia bermanfaat untuk gut microbiome yang ada di perut kita. Nah, padahal gut microbiome itu salah satu penjurunya kesehatan jangka panjang, kita udah sering ulas. Ditilik dari leluhur kita, manusia purba itu sama aja loh. Mereka itu dikit-dikit ada kecenderungan omnivore juga. Kalau nemu buah-buahan itu dia makan loh. Ada madu, umbi-umbian, itu juga mereka santap kalau pas nggak ada buruan. Realitanya seperti itu. Dan kalau habis amis-amisan makan ikan gitu ya, sama aja kayak kita mestinya. Mereka cari-cari alternatif untuk penawar rasa amis itu. Nah, fakta kedua nih ya, gigi geligi kita itu bukanlah tipikal karnivore sejati. Untuk kita tuh gripis loh bro. Coba aja meringis di depan cermin. No sir, gigi kita itu bukanlah tipikal gigi karnivore yang jagoan. Kita itu nggak cerdas loh untuk berakoti daging-daging alot. Membrakoti ini bahasa Jerman lagi,
Dan bahkan ya, kalau pakai gigi palsu itu ya, sampai mencelat giginya itu tetap aja nggak bisa makan daging alot-alotan. Fakta ketiga terkait dengan itu, rahang kita itu juga bukanlah tipikal karnivor sejati. Secara gigi kayak gitu, secara rahang ternyata hitam layan seksi. Jangankan tulang kambing ya, kremus tulang ikan kecil tertentu aja, itu rahang kita itu nggak spek loh. Oke lah, kalau secara bentuk anatomi, para pejuang karnivor masih bisa berargumen kita itu tipenya karnivor, tapi karnivor kelas KW. Kalau dibilang vegan herbivore, itu herbivore kelas KW, omnivore juga omnivore kelas KW. Ternyata secara bentuk-bentuk anatomi miripnya sama karnivor, ini pun karnivor kelas KW juga. Wih, dicilaka bener. Terus ya, terkait sama insting pencernaan lagi, lidah kita, indera perasa atau penciuman kita, itu terangsangnya bukan cuma sama bau gurih-gurihnya panggangan lemak protein kan ya. Keharuman aroma buah-buahan, adonan tepung telur sama gula, itu juga direaksi positif oleh indera kita. Dan ini udah dari dulunya, bukan belakangan ini aja. Fakta lain nih, yang keempat, ada lagi detail-detail lain yang menunjukkan bahwa kita itu bukanlah karnivor sejati. Contoh kata nih ya, kalau mesti diet kayak karnivor burung pemakan bangkai atau singa, macan, komodo gitu yang makannya daging sudah keangin-angin beberapa hari, kita juga nggak bisa. Repot nggak sih? Jadi selain nggak bisa yang alot keras, daging-dagingan yang kita makan itu mesti segar dan bersih juga. Contoh lain ya, porsi daya cerna kita itu ternyata juga pas-pasan. Kalau ular gitu ya, ular tertentu bisa nelen kambing satu sekali telan atau bahkan anak sapi. Nah, habis itu lengar-lengar tuh. Pencernaannya tuh bisa melumat asupan raksasa itu dengan baik-baik saja. Cuma perlu waktu aja. Singa juga sama, atau sebangsa kucing-kucingan besar. Porsi makan dagingnya itu bisa, Masya Allah. Tapi kalau manusia, nah, kalau kebanyakan asupan protein lemak, apalagi habis fasting, nah, minimal opname tuh kayak David Blaine yang di London kemarin itu. Dan seterusnya lah ya. Bisa ada contoh-contoh lain lagi yang menunjukkan kita itu bukanlah karnivor yang murni sejati. Dengan kata lain, kita ini mesti sadar diri bahwa kemampuan cerna manusia itu banyak keterbatasan. Dan untuk makan yang paling tepat, paling pas, kita itu mesti pakai ilmu, mesti pakai pikiran, mesti pakai mikir. Barulah dengan cara seperti itu, kondisi kita bisa menjadi optimal. Yang dietnya diet karnivor, makanya nggak bisa juga begitu aja kacamata kuda mengasumsikan kita itu persis macan loreng kayak gitu. Terus tutup mata 100% sama jamuan, herbal, madu, dan seterusnya. Yang dietnya diet vegan itu apalagi sama juga, nggak bisa sebebas-bebasnya makan sayur, buah-buahan dengan mengasumsikan bahwa kita itu kalau serba alami itu serba sehat. Emang sih itu semua dari alam, tapi di alam itu racun juga banyak. Dan lagi pula pencernaan manusia itu serba nanggung tadi itu, ya kan. Yang dietnya merasa udah balance itu pun tetap aja mesti sadar diri, dan dari waktu ke waktu tetap perlu mikir juga. Posisi balance itu kan bukan posisi permanen yang nggak bisa digoyang kan ya. Kadang kepleset kiri, kadang kepleset kanan, depan, belakang. Nah, untuk membalikan ke posisi balance, itu dari waktu ke waktu perlu style-style ulang, perlu kalibrasi, sehingga jangka panjangnya beneran bisa optimal. Apa boleh buat? Suratan kehidupan dah kayak gitu, janganlah kita ini ngarep-ngarep untuk bisa makan dengan langsung seruduk begitu aja, tanpa harus mikir. Karena kalau sampai terbesit di pikiran kita untuk seperti itu, jangan-jangan itu sama aja kita itu ngarepin untuk tercipta bukan sebagai seorang manusia, tapi sebagai seekor kambing. Waduh, amit tapi jabang bayi, naudzubillah. Oke lah, segini dulu, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.